Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 6 akan membahas materi mengenai pengelolaan aset perangkat keras dan aset perangkat lunak. Namun, sebelum masuk pada bagian materi, saya akan memperkenalkan anggota-anggota dari kelompok kami. Yang pertama, ada saya sendiri, Virgil Tengkilisan sebagai moderator. Selanjutnya, ada Rangga Satali, ada Samudra Thanos, ada Rafael Kembuan, ada Saud Hotma, dan yang terakhir ada Yeremia Kudemus. Pada saat ini kita akan masuk pada bagian-bagian materi yang akan dibahas. Mengelola aset perangkat keras dan perangkat lunak. Mengelola aset perangkat keras secara manual sejak dibeli hingga dibuang adalah tugas yang membosankan dan tidak praktis, serta rentan terhadap banyak kesalahan. Proses manual dan tersebar ini seringkali tidak akurat dan sulit dikelola. Penyimpanan data secara manual berarti bahwa informasi aset disimpan dalam silo yang meningkatkan biaya overhead, meningkatkan kemungkinan pencurian dan kehilangan aset, dan mempersulit kepatuhan terhadap standar dan peraturan organisasi. Untuk membangun manajemen infrastruktur teknologi informasi yang efektif dan sukses, organisasi memerlukan perangkat lunak khusus untuk manajemen aset perangkat keras yang membantu menyederhanakan seluruh proses. Untuk membantu teman-teman lebih memahami apa itu manajemen aset perangkat keras, kelompok kami akan membahas beberapa topik, yaitu apa yang dimaksud dengan manajemen aset perangkat keras, apa yang dimaksud dengan siklus hidup manajemen aset perangkat keras, dan apa manfaat manajemen aset perangkat keras. Manajemen aset perangkat keras adalah proses pengelolaan komponen teknologi informasi fisik seperti desktop, laptop, server, dan lain-lain, sepanjang siklus hidupnya mulai dari pengadaan hingga penghentian. Dengan proses manajemen aset perangkat keras, kita bisa mendapatkan detail inventaris aset perangkat keras secara real time, gambaran menyeluruh tentang siklus hidup aset, dan gambaran umum tentang bagaimana aset digunakan di organisasi kita. Manajemen aset perangkat keras adalah bagian penting dari manajemen aset teknologi informasi. Ini harus diintegrasikan dengan keseluruhan ruang lingkup organisasi dan harus diselaraskan dengan proses teknologi informasi infrastruktur library atau disingkat dengan ITIL lainnya. Beberapa prinsip inti manajemen aset perangkat keras adalah mengendalikan biaya, membatasi pembelian berlebih, memiliki wawasan lengkap tentang inventaris teknologi informasi, dan selalu siap untuk diaudit. Dengan penerapan proses manajemen aset perangkat keras yang tepat, waktu yang dihabiskan dalam meminta, memperbaiki, memelihara, dan memperoleh aset perangkat keras dapat dikurangi secara signifikan. Hasilnya, tim ITSM bebas fokus pada tugas-tugas yang lebih menghasilkan nilai. Baiklah, untuk materi yang selanjutnya kita akan membahas siklus hidup manajemen aset perangkat keras. Aset perangkat keras seperti halnya aset perangkat lunak memiliki masa pakai yang rumit, sehingga perlu ditangani dengan cara yang agak berbeda. Setiap aset, tidak peduli seberapa besar atau kecil, mahal atau murah, melewati 5 tahapan utama. Tahapannya adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu procurement atau pengadaan. Pengadaan adalah langkah pertama dalam siklus hidup aset, dan ini melibatkan pembelian aktual aset untuk memenuhi kebutuhan dan anggaran perusahaan. Biasanya pembelian dilakukan setelah memahami persyaratan yang ditemukan dari data yang dikumpulkan, dan kemudian proyeksi disiapkan untuk memvalidasi pembelian sebenarnya. Proses yang terlibat dalam langkah ini adalah pembuatan pesanan pembelian, memulai alur kerja pesanan pembelian yang telah ditentukan sebelumnya, berhubungan dengan pusat biaya untuk anggaran, mendapatkan persetujuan untuk pesanan pembelian, serta yang terakhir menambahkan aset yang dibeli ke inventaris TI. Yang kedua yaitu deployment atau penyebaran. Aset diterapkan pada tahap siklus hidup ini. Pemeriksaan awal dilakukan untuk menilai cacat fisik, masalah teknis, masalah desain, dan apakah aset telah dipasang dengan benar dan aman. Dengan mengikuti langkah-langkah ini, aset tersebut akhirnya digunakan untuk memenuhi persyaratan pembelian. Kegiatan yang dilakukan pada tahap ini adalah yang pertama, terapkan aset, ubah status dari inventaris menjadi sedang digunakan. Yang kedua, tetapkan perangkat lunak pada aset perangkat keras. Yang ketiga, memetakan hubungan. Yang ketiga yaitu maintenance atau pemeliharaan. Karena penggunaan suatu aset secara terus-menerus, keausan merupakan hal yang biasa terjadi, sehingga pemeliharaan aset menjadi sangat penting. Inilah sebabnya mengapa pemeliharaan adalah langkah ketiga dalam siklus hidup. Ketika suatu aset digunakan, tujuan utamanya adalah memaksimalkan produktivitas aset tersebut. Jadi, kinerja suatu aset terus dipantau untuk mengetahui adanya masalah yang mungkin terjadi secara tiba-tiba saat sedang digunakan. Pada tahap ini, segala jenis perbaikan, patch, pembaruan, audit, kepatuhan, dan analisis biaya manfaat dapat dilakukan.
Proses yang termasuk dalam langkah ini adalah yang pertama, jadwalkan pemindaian. Yang kedua, dapatkan riwayat audit dan melengkapi pelacakan kepemilikan. Yang ketiga, kepatuhan perangkat lunak. Keempat, hitung penyusutan aset. Yang kelima, pastikan total biaya kepemilikan aset. Selanjutnya, yang support atau dukungan. Dengan bertambahnya usia suatu aset, pemeliharaan dan dukungan membantu memperpanjang umur produktifnya. Pada tahap ini, amandemen dan pembaruan dilakukan untuk menjadikan aset tetap mutakhir, menjadikannya produktif untuk efisiensi TI secara keseluruhan. Proses yang terlibat dalam tahap ini adalah pemeliharaan kontrak untuk aset, pemberitahuan kepada teknisi tentang tanggal kadaluarsa, pemetaan ketergantungan di CMDB untuk mengidentifikasi dampaknya, yang terakhir perjanjian dan manajemen lisensi perangkat lunak. Yang kelima, retirement dan disposal atau pensiun dan pembuangan. Suatu aset harus dilepaskan pada akhir masa manfaat dan produktifnya. Sebelum dibuang, hubungan tersebut ditinjau dan diproses sehingga tidak mempengaruhi organisasi atau lingkungan. Tahap ini mencakup penghapusan informasi bisnis penting apapun pada aset. Kemudian dibongkar bagian demi bagian, dengan semua bagian yang dapat digunakan kembali akan disimpan dan bagian yang tidak dapat digunakan kembali akan dibuang jika suatu aset mengandung komponen apapun yang dapat menimbulkan ancaman lingkungan. Maka aset tersebut diklasifikasikan sebagai berbahaya dan dieliminasi. Kegiatan yang tergabung dalam langkah ini adalah yang pertama, mengubah status dari sedang digunakan menjadi kadaluarsa atau dibuang. Yang kedua, membatalkan alokasi perangkat lunak yang ditetapkan ke aset yang dilepas. Apa manfaat manajemen aset perangkat keras atau HAM? Yang pertama, menghemat biaya. Mengelola aset perangkat keras dengan benar sepanjang siklus hidupnya dapat membantu menghemat uang. Salah satu alasannya adalah ketika aset diservis dan dipelihara dengan baik, kemungkinan kegagalannya akan berkurang. Membuang suatu aset ketika mencapai akhir siklus hidupnya juga dapat membantu Anda menghemat banyak biaya pemeliharaan. Yang kedua, meningkatkan pengadaan dan pemanfaatan. Aset manajemen, aset perangkat keras dapat membantu Anda memaksimalkan inventaris organisasi Anda dengan memanfaatkan aset yang kurang dimanfaatkan. Mendapatkan wawasan penuh tentang inventaris dan memahami apa yang tersedia dapat membantu Anda mengambil inventaris dari persediaan yang ada daripada melakukan pembelian yang memengaruhi anggaran. Yang ketiga, meningkatkan keamanan dan kepatuhan. Dengan menggunakan solusi HAM, Anda bisa mendapatkan pandangan komprehensif dan tepat tentang aset perangkat keras yang dapat membantu Anda mengidentifikasi aset yang memerlukan pemeliharaan atau hampir tidak digunakan lagi sehingga dapat diperbaiki atau dibuang sebelum menjadi aset keamanan. Ancaman terhadap organisasi Anda. Dengan melacak inventaris aset, Anda dapat mendeteksi aset apapun yang belum disetujui untuk memastikan kepatuhan agar selaras dengan kebijakan organisasi Anda. Hal ini tidak hanya mengisolasi ketenaran dengan cepat, namun juga membantu selama audit kepatuhan. Yang keempat, memperkuat kendali atas inventaris teknologi informasi. Manajemen aset perangkat keras dapat membantu Anda mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang aset. Yang keempat, memperkuat kendali atas inventaris teknologi informasi. Manajemen aset perangkat keras dapat membantu Anda mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang aset perangkat keras Anda sehingga dapat membangun transparansi dan kontrol yang lebih baik atas inventaris teknologi informasi Anda. Anda dapat memantau informasi inventaris perangkat keras untuk memverifikasi bahwa informasi tersebut berada di tempat yang benar dengan menggunakan fitur PTAM seperti penemuan aset dan verifikasi permintaan. Yang kelima, mencegah pencurian aset. Penandaan aset, pengalokasian dan pencabutan kepemilikan, pelacakan lokasi dan pemeliharaan rutin merupakan bagian dari HAM.
Manajemen aset perangkat keras memungkinkan Anda melacak dan mendokumentasikan informasi secara akurat seperti rincian garansi perangkat keras, perjanjian kontrak, pembaruan dan keputusan lisensi, serta status pemeliharaan untuk mengurangi risiko dan mencegah pencurian aset. Dan yang terakhir, meningkatkan efisiensi. Dengan adanya manajemen aset perangkat keras, tim teknologi informasi dapat berkonsentrasi pada pekerjaan yang lebih menghasilkan nilai dengan memanfaatkan otomatisasi proses yang berlebihan dan tidak efisien. Melacak inventaris perangkat keras juga dapat membantu mereka mengidentifikasi masalah aset bahkan sebelum terjadi, yang mungkin menyebabkan penundaan atau gangguan dalam pengoperasian. Baiklah, selanjutnya saya akan membawa materi manajemen aset perangkat lunak. Aset perangkat lunak adalah komponen penting dalam teknologi informasi yang mencakup semua jenis perangkat lunak yang dimiliki oleh sebuah entitas atau individu. Ini termasuk perangkat lunak yang digunakan untuk berbagai tujuan, seperti produktivitas, hiburan, analisis data, keamanan, dan banyak lagi. Aset perangkat lunak dapat memiliki nilai ekonomi dan strategis bagi organisasi atau individu yang memilikinya. Berikut ini adalah beberapa contoh aset perangkat lunak. Yang pertama, sistem operasi merupakan perangkat lunak dasar yang digunakan untuk menjalankan komputer atau perangkat keras lainnya, seperti Windows, Mac OS, atau Linux. Yang kedua, aplikasi produktivitas, termasuk aplikasi seperti Microsoft Office, yaitu Word, Excel, PowerPoint, Google Workspace, dan perangkat lunak sejenis yang digunakan untuk membuat dan mengelola dokumen, spreadsheet, dan presentasi. Yang ketiga, kreatif. Contohnya adalah Adobe Creative Cloud yang mencakup perangkat lunak desain grafis atau Adobe Photoshop, Illustrator, dan InDesign. Yang keempat, perangkat lunak keamanan ini meliputi perangkat lunak antivirus, firewall, dan perangkat lunak keamanan lainnya yang digunakan untuk melindungi sistem dari ancaman malware dan serangan cyber. Aplikasi analisis data yang kelima, seperti Microsoft Power BI, Tableau, atau ER yang digunakan untuk menganalisis dan memahami data. Yang keenam, manajemen proyek, seperti Trello, Asana, atau Microsoft Project yang digunakan untuk merencanakan, melacak, dan mengelola proyek. Yang ketujuh, perangkat lunak CRM atau Customer Relationship Management, seperti Salesforce atau HubSpot yang membantu organisasi dalam manajemen hubungan dengan pelanggan dan penjualan. Yang kedelapan, aplikasi keuangan dan akuntansi seperti QuickBooks atau SAP, ERP yang digunakan untuk mengelola keuangan dan akuntansi organisasi. Yang kesembilan, perangkat lunak pengelolaan konten, termasuk sistem seperti SharePoint atau perangkat lunak manajemen dokumen DMS yang digunakan untuk mengorganisir berbagai dan mengelola dokumen. Yang terakhir yaitu ke-10, perangkat lunak pengembangan, digunakan oleh pengembang perangkat lunak untuk membuat aplikasi dan situs web. Contohnya adalah perangkat lunak pengembang web seperti Visual Studio atau perangkat lunak pengembang game seperti Unity. Penting untuk mengelola aset perangkat lunak dengan baik karena ini dapat membantu organisasi individu mengoptimalkan penggunaan perangkat lunak, memastikan kepatuhan hukum, melindungi data dan informasi penting, serta mengendalikan biaya lisensi. Seiring waktu, perangkat lunak juga perlu diperbarui dan dikelola untuk mengikuti perkembangan teknologi dan kebutuhan bisnis. Baik, selanjutnya kita masuk dalam siklus hidup manajemen aset perangkat lunak. Siklus hidup manajemen aset perangkat lunak perusahaan menggambarkan berbagai tahap dan proses yang terlibat dalam manajemen aset perangkat lunak sepanjang masa penggunaannya dalam perusahaan. Siklus hidup ini mencakup perencanaan, akuisisi, implementasi, pemeliharaan, dan penghapusan aset perangkat lunak. Berikut adalah rangkuman dari tahapan siklus hidup manajemen aset perangkat lunak perusahaan. Yang pertama, perencanaan atau planning, yang terdiri dari penentuan kebutuhan, yaitu identifikasi kebutuhan perangkat lunak perusahaan berdasarkan tujuan bisnis dan kebutuhan departemen atau unit bisnis yang berbeda. Berikut pengembangan strategi, yaitu membuat strategi yang mencakup jenis perangkat lunak yang dibutuhkan,
anggaran yang tersedia, dan jangka waktu implementasi. Yang kedua, akuisisi atau acquisition, yang terdiri dari pencarian perangkat lunak, yaitu mencari dan memilih perangkat lunak yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan, termasuk mempertimbangkan vendor dan lisensi yang sesuai. Berikut negosiasi kontrak, yaitu membicarakan harga, persyaratan lisensi, dan dukungan teknis dengan vendor perangkat lunak. Berikut pengadaan, yaitu proses pemilihan dan pengadaan lisensi perangkat lunak yang dipilih. Yang ketiga, implementasi atau implementation, yang terdiri dari pengujian, yaitu melakukan pengujian perangkat lunak untuk memastikan bahwa itu berfungsi dengan baik dan sesuai dengan kebutuhan. Berikut pelatihan karyawan, yaitu memberikan pelatihan kepada karyawan yang akan menggunakan perangkat lunak. Berikut penggantian atau upgrade, jika perlu mengganti perangkat lunak lama atau melakukan pembaruan perangkat lunak. Yang keempat, operasi dan pemeliharaan atau operation and maintenance, yang terdiri dari pengelolaan lisensi, yaitu memantau dan mengelola lisensi perangkat lunak untuk memastikan kepatuhan dengan persyaratan lisensi dan menghindari pelanggaran. Berikut pembaruan keamanan, yaitu melakukan pembaruan perangkat lunak secara teratur untuk mengatasi kerentanan keamanan yang baru ditemukan. Berikut pemeliharaan rutin, yaitu menjalankan pemeliharaan rutin untuk memastikan bahwa perangkat lunak berjalan dengan baik dan efisien. Yang kelima, evaluasi atau evaluation, yang terdiri dari pemantauan kinerja, yaitu memantau kinerja perangkat lunak dan mengidentifikasi masalah yang mungkin timbul. Berikut pengumpulan data, yaitu mengumpulkan data tentang penggunaan perangkat lunak dan dampaknya terhadap bisnis. Berikut peninjauan dan evaluasi, yaitu melakukan peninjauan berkala dan evaluasi terhadap efektivitas perangkat lunak dalam mencapai tujuan bisnis. Yang keenam, penghapusan atau disposal, yang terdiri dari deprovisioning, yaitu menghapus atau menonaktifkan perangkat lunak yang tidak lagi diperlukan atau usang. Berikut penghapusan data, yaitu memastikan bahwa data yang ada di dalam perangkat lunak yang dihapus secara aman dan sesuai dengan kebijakan privasi dan hukum. Berikut penghapusan lisensi, yaitu membatalkan lisensi perangkat lunak yang tidak digunakan lagi untuk menghindari biaya yang tidak perlu. Yang ketujuh, pengambilan keputusan strategis atau strategic decision making, yang terdiri dari perencanaan masa depan, yaitu membuat keputusan strategis tentang perangkat lunak mana yang perlu diperbarui, ditingkatkan, atau diganti dengan yang baru. Berikut kebijakan dan kebijakan perangkat lunak, yaitu menetapkan kebijakan dan prosedur untuk penggunaan perangkat lunak dalam organisasi. Siklus hidup manajemen aset perangkat lunak perusahaan adalah pendekatan yang holistik dalam mengelola perangkat lunak yang mencakup seluruh masa pakai perangkat lunak dari awal hingga akhir. Hal ini membantu perusahaan menjaga kepatuhan, efisiensi, keamanan, dan kinerja perangkat lunak yang mereka gunakan sepanjang waktu. Aset perangkat lunak. Aset perangkat lunak memiliki berbagai manfaat bagi perusahaan dan organisasi. Berikut adalah beberapa manfaat utama dari pengelolaan dan pemanfaatan aset perangkat lunak dengan baik. Yang pertama, meningkatkan produktivitas. Aset perangkat lunak seperti aplikasi produktivitas, alat kolaborasi, dan perangkat lunak spesifik industri yang membantu meningkatkan produktivitas karyawan. Mereka memungkinkan pekerja untuk menyelesaikan tugas-tugas mereka dengan lebih cepat dan efisien. Yang kedua, efisiensi operasional. Aset perangkat lunak dapat membantu organisasi meningkatkan efisiensi operasional mereka. Ini dapat mencakup otomatisasi proses bisnis, manajemen inventaris yang lebih baik, dan perencanaan sumber daya yang lebih efisien. Yang ketiga, keamanan informasi. Perangkat lunak keamanan membantu melindungi data dan informasi sensitif dari ancaman cyber. Mereka dapat mendeteksi dan mencegah serangan malware, serangan phishing, dan pelanggaran data. Yang keempat, analisis data yang lebih baik. Perangkat lunak analisis data seperti Power BI atau Tableau memungkinkan organisasi untuk menggali wawasan berharga dari data mereka
Ini membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih baik dan strategi bisnis yang lebih cerdas. Yang kelima, manajemen proyek yang lebih efektif. Perangkat lunak manajemen proyek membantu dalam perencanaan, pelacakan, dan pengelolaan proyek. Ini memastikan bahwa proyek-proyek selesai tepat waktu dan sesuai anggaran. Yang keenam, peningkatan hubungan pelanggan. Perangkat lunak CRM atau Customer Relationship Management membantu organisasi dalam memelihara hubungan yang lebih baik dengan pelanggan. Ini memungkinkan pelacakan interaksi pelanggan, analisis preferensi pelanggan, dan memberikan layanan yang lebih baik. Yang ketujuh, kepatuhan dan audit yang lebih baik. Mengelola lisensi perangkat lunak dengan baik membantu organisasi mematuhi peraturan dan hukum yang berlaku. Hal ini mengurangi risiko audit dan potensi sanksi hukum. Yang kedelapan, kemampuan untuk bersaing. Penggunaan perangkat lunak yang canggih dapat memberikan keunggulan kompetitif. Organisasi yang dapat mengadopsi teknologi terbaru lebih cepat dapat bersaing lebih baik di pasar. Yang kesembilan, fleksibilitas dalam bekerja. Perangkat lunak kolaborasi dan perangkat lunak yang memungkinkan akses jarak jauh memberikan fleksibilitas dalam cara karyawan bekerja. Ini dapat mendukung model kerja jarak jauh atau fleksibel. Yang ke-10, penghematan biaya. Meskipun ada biaya terkait dengan lisensi perangkat lunak, penggunaan perangkat lunak yang efisien dapat membantu mengurangi biaya operasional jangka panjang dan meningkatkan profitabilitas. Yang ke-11, kualitas produk atau layanan yang lebih baik. Dalam beberapa industri, perangkat lunak digunakan untuk merancang dan mengembangkan produk atau layanan yang lebih baik dan inovatif. Yang ke-12, pemahaman pelanggan yang lebih baik. Melalui analisis data pelanggan dan perangkat lunak CRM, perusahaan dapat mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang kebutuhan dan preferensi pelanggan yang dapat membantu dalam merancang strategi pemasaran yang lebih efektif. Aset perangkat lunak yang dikelola dengan baik dan digunakan dengan efisien dapat membantu perusahaan mencapai tujuan bisnis mereka, meningkatkan daya saing, dan memberikan keuntungan dalam berbagai aspek operasional. Oleh karena itu, penting untuk memahami nilai dan manfaat yang diberikan oleh aset perangkat lunak dan mengelolanya dengan bijak. Kesimpulan dari materi ini adalah bahwa manajemen aset perangkat keras dan manajemen aset perangkat lunak adalah dua aspek yang krusial dalam manajemen teknologi informasi. Manajemen aset perangkat keras membantu menciptakan visibilitas dan kontrol atas perangkat keras terhadap teknologi informasi, mulai dari pengadaan hingga penghentian, dengan fokus pada pemeriksaan rutin dan perawatan. Di sisi lain, manajemen aset perangkat lunak perusahaan adalah elemen kunci dalam mengoptimalkan produktivitas, efisiensi, dan keamanan operasional dengan mengelola perangkat lunak melalui siklus hidup yang melibatkan berbagai tahap. Manfaat utama dari keduanya termasuk pengambilan keputusan yang lebih cerdas, peningkatan produktivitas, efisiensi, dan keamanan data, serta daya saing yang lebih baik di pasar. Penggunaan platform manajemen aset teknologi informasi yang terintegrasi seperti Motadata Service Ops dapat membantu organisasi dalam mengelola aset perangkat keras dan perangkat lunak mereka secara efektif. Dengan demikian, baik manajemen aset perangkat keras maupun perangkat lunak adalah komponen penting dalam strategi teknologi informasi yang sukses dalam pencapaian tujuan bisnis. Itulah pembahasan materi dari kelompok kami mengenai pengelolaan aset perangkat keras dan aset perangkat lunak. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu Om, dan terima kasih.